Kenapa Fir'aun, Raja Namrud haram masuk surga dan diabadikan dalam neraka? Karena dia mengaku dirinya Tuhan. Selain itu pasti Allah ampuni. Cara menyesal, mengakui, tidak mengulang, ganti kebaikan, pasti Allah ampuni. Apalagi kalau kau puasa kemarin Ramadan, dengar kata Nabi, man shoma ramadana imanan wahtizaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan niat iman dan ikhlas, Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itu baru puasa. Tapi bagaimana kalau pidana? Pidana itu berkaitan dengan orang lain. Cara bertobatnya selain yang 4 ini, minta maaf sama yang bersangkutan. Jadi jangan lagi berkata saya tidak salah. Biarkan pengadilan yang membuktikan salah tidaknya. Maka minta maaf. Caranya minta maaf, kalau kau tidak bisa keluar, telepon. Tidak bisa telepon dia karena dia menolak teleponmu, utus keluargamu. Datang 1 kali, dia tidak maafkan, maka datang kedua kali. Begitu syariatnya, caranya nurut agama. Sudah 2 kali minta maaf, tidak dimaafkan, datang ketiga kalinya, masih tidak dimaafkan, tawakal ilallah. Yang tidak memaafkanmu nanti, dia berurusan dengan Allah. Minta maaf. Yang kedua, kalau berkaitan barang, kembalikan barangnya orang. Tadi yang ambil motor, kembalikan motornya orang. Kalau tidak bisa kembalikan motornya orang, sampaikan, Pak, saya janji motor yang saya ambil sudah saya jual, tapi kalau saya keluar, saya akan kembalikan dengan cara saya. Ternyata belum keluar sudah ajal menjemput, Allah telah memaklumi dan memaafkanmu. Kenapa? Kau sudah berikhtiar mengembalikannya, cuma kondisimu darurat yang dalam penjara sehingga kau tidak bisa lakukan. Allah pengampunimu. Jadi yang susah kalau ambil uang negara. Itu susah itu. Kenapa? Karena harus minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana caranya? Gampang. Pidato bikin, minta muat di medsos. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya menyatakan hilaf atas dosa dan kesalahan, dan saya berjanji akan mengembalikan semua aset negara yang saya ambil. Baru sah. Kalau dia minta maaf, bertobat, tapi aset negara tetap diambil, tobatnya tidak dikembalikan. Dan nanti barang yang pernah diambil itu disuruh pikul. Jadi kalau ada orang korupsi ngambil rumah, itu disuruh pikul nanti itu. Dia bilang orang, mana bisa dipikul? Allah berikan kemampuan untuk memikulnya. Maka saudara, kalau ada kasus seperti itu di sini, bertobat supaya diterima tobatnya, kembalikan barang negara. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, waktu yang terbatas. Saya mau tanya, ada yang mau bertanya? Ada? Itu dulu yang muda. Saya kasih kesempatan. Silakan bertanya, dapat hadiah. Nah, jangan cerita kasusmu, urusan pengadilan itu. Ya, apa masalahnya? Ya. Kalau narkoba bertobatnya gimana, Pak? Bertobatnya 1, menyesal. 2, tidak ulang. Jangan lagi kau tobat tapi tetap konsumsi. Dia bilang saya tidak bisa kalau tidak konsumsi. Tidak boleh, berhenti. Yang ketiga, kalau ada berkaitan dengan uang yang kau dapat dengan menjual itu, uang itu sedekahkan. Semuanya. Membersihkan. Jangan lagi kau pikir ini jeripayah saya, ini hasil keringat. Kalau itu kau yakin uang narkoba, maka sedekahkan, kembalikan. Oke? Berapa tahun ancaman? 9 tahun. Berapa umur sekarang, Dek? Sudah menikah? Kau bersyukur karena belum menikah. Bayangkan kalau ada istri dan anakmu, dan kau di dalam begini, anak dan istrimu pasti nanggung dosa, nanggung malu. Kau bersyukur karena kamu masuk di sini pada saat usia muda. Gimana kalau kau sudah punya cucu? Cucumu bilang, bapakku narapidana. Ya kan? Kau bersyukur. Berpikir seperti itu, insya Allah membuat hati tenang. Ya, oke? Ya, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Di sana? Enggak ono? Piye kabare?
Api-api? J? Ada lagu itu kalau kita dalam penjara begini lagunya. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Itu kalau kau tobat. Kalau kau tidak tobat, lalu kemudian tetap susah. Itu ya. Oke, ada lagi? Siapa? Nah ini, Bapak ini. Apa masalahnya, Pak? Masalah tahun lalu, nah sebelum almarhum bapak saya sering ngelawan sama orang tua saya sampai saya di dalam, orang tua saya meninggal. Itu kira-kira untuk bertobatnya seperti apa, Pak? Ya, ini dengar ini. Banyak yang bertanya begini, Ustadz, saya dulu nakal, sering membuat ibu bapak saya menangis, selalu saya lawan. Tapi setelah saya di penjara, beliau meninggal. Tidak sempat lagi ketemu dan tidak sempat minta maaf. Bagaimana cara berbuat baiknya? Satu, doakan. Doa untuk orang tua sudah meninggal, Mas, tidak banyak. Ya Allah, ampuni dosanya. Dua, terima amalnya. Tiga, lipat gandakan kebaikannya. Empat, lapangkan alam kuburnya. Itu, coba ulang, Mas. Ya Allah, Ya Allah, ampuni dosanya. Terima amalnya. Lipat gandakan kebaikannya. Lapangkan alam kuburnya. Kalau dalam hati sampean menyesal, Allah ampuni. Ya, oke. Ada lagi? Nah, sampean. Ya. Apa masalahnya? Kawin lagi tidak ada paisa. Caleg DPR RI. Oh, ini yang bongkar jalan. Oh iya. Iya, Mas. Berarti sampean banyak fans di sini ya? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah punya hutang sama teman. Waktu itu beliau kebetulan dia sudah meninggal, dan saya ada komunikasi sama istrinya. Saya waktu masih di luar, dan istrinya bilang kawan saya nggak bakal maafin saya sama atas utang-utangnya itu, Pak Ustaz. Ya, sampean tidak bisa bayar utang. Waktu itu. Nah, sekarang kalau sampean keluar dan ada rezeki, wajib bayar. Kalau yang punya uang sudah tidak ketemu, cari ahli warisnya, anaknya, istrinya. Kalaupun tidak ketemu orang yang kita ambil duitnya itu, maka jumlah utangnya, misalnya utang kita 10 juta, 10 juta itu wakafkan di lembaga wakaf. Misalnya datang di lembaga amil zakat. Ya, Mas ya? Masalah apa di sini? Masuk. Narkoba. Nah, narkoba. Sudah tobat kan? Insyaallah. Nah, insyaallah ya. Berapa tahun ancaman? 7 tahun 3 bulan. 7 tahun aja, Mas. Umur berapa? 43. Oh, masih muda. Keluar nanti 50. Kalau ditinggal istri, boleh kawin lagi. Sudah meninggal istri. Sudah meninggal? Ah ya. Allah sayang istrinya, sehingga Allah tidak mau perlihatkan istri sampean masuk penjara. Ya. Selalu bersangka baik. Selama kau di dalam penjara ini selalu sangka baik, insya Allah tenang hatimu. Biar kau di dalam penjara, kalau hatimu merdeka, kamu orang merdeka. Tapi biar di luar hatimu banyak sangka buruk, sengsara perasaanmu. Ya, Mas? J. Matur nuwun. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada masalah dengan petugas penjara? Ini ibu-ibu, tidak ada masalahnya, Bu? Tidak ada, alhamdulillah. Masalah ya? Mana? Tidak ada. Ah, itu. Silakan. Ya. Ya. Mau nanya, Pak, kalau hasil uang narkoba dipakai untuk umroh orang tua itu hukumnya gimana ya? Haram. Nah, itu dampak sama orang tuanya gimana, Pak? Haram, tidak boleh. Jadi yang kalau sudah terjadi dan sampean tidak tahu, tawakkalillah, serahkan kepada Allah. Tapi yang tersisa sekarang dari uang narkoba itu lepaskan
masukkan lembaga amil zakat. Ya, oke. Jadi masuk sini narkoba juga. Iya. Berapa tahun? 14 tahun. Berapa gram? 200. 200 gram. Oh iyalah. Ya, sampean sabar aja Mas ya. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Oke. Kuis. Tidak ada kuis. Ya. Jadi Bapak Ibu adik-adik sekalian, saudara-saudaraku, kalau mau tenang dalam penjara, jangan kau selalu berpikir kenapa saya di sini, kenapa begini, kenapa begini. Coba adik-adik sekalian, kalau sampean dipanggil karutan, itu langsung kau lompat toh, siapa? Kalau perlu kau lagi makan kacang kau buat, siapa? Iya kan? Padahal beliau ada mutasinya, beliau ada pensiunnya. Tapi begitu takutnya kau sama karutan. Kenapa ketika Allah yang panggil kamu, hayya 'alal falah, sini sini sini, apa kau kata? Tunggu. Tuhanmu kau suruh menunggu. Bagaimana hidupmu mau enak? Maka kalau kau mau enak hidupmu meskipun dalam penjara, tunaikan sholatmu. Apa susahnya sholat? Apa susahnya? Haji perlu uang, ngantri puluhan tahun. Zakat perlu modal, haji perlu modal, puasa 1 bulan kau lapar, sholat yang penting ada kemauan. Saya tidak tahu bacaan Ustadz, kau datang berjamaah di masjid, biar tidak ada kau baca Allahu Akbar, diam, hanya bicara ketika amin, diam lagi, sah. Siapa yang wakili bacaannya? Imam. Apalagi Ustadz saya tidak bisa kena wudhu, tayamum. Ini ada Kementerian Agama, pasti sudah diajar kalian bagaimana tayamum. Ustadz tidak bisa berdiri, duduk. Bagaimana cara sholat duduk? Coba lihat, anggap saya lagi duduk. Anggap ini duduk ya. Allahu Akbar. Baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah pendek. Imam ruku, ruku. Allahu Akbar. Kalau ruku, kepala saja kau kasih goyang. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Kalau sujud, bukan kepala goyang, badanmu ikut kau goyangkan. Allahu Akbar. Sholat duduk. Tidak bisa sholat duduk Ustaz, sholat baring, bukan sholat tidur. Kalau tidur tidak sadar. Sholat baring. Gimana caranya Ustaz? Ini kiblat. Maka kepalamu di sini, kakimu sini. Sholatlah kau. Tangan masih bergerak, mulut masih bergerak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'allahu. Itu sholat pakai sholat baring. Tidak bisa juga Ustaz, sholat pakai isyarat. Mana namanya sholat pakai isyarat? Matamu saja kau kasih goyang-goyang. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu. Jago ketawa, saya serius sini. Kau diajar kau ketawai kita. Ya, tidak bisa juga sholat pakai isyarat Ustaz. Sholat dalam hati. Mata sudah tidak bergerak, mulut sudah tidak berucap, tangan sudah tidak bergerak, dalam hati saja. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Itu namanya sholat dalam hati. Masih tidak bisa Ustaz. Ambil kain putih, bungkus, bawa dikubur. Apalagi alasan bunda mau sholat? Apa? Tidak ada kecuali malas. Coba, bos. Kalau kau tidak haji, masih Islam. Tidak puasa, masih Islam. Tidak bayar zakat, masih Islam. Tapi tidak sholat, kata Imam Syafi'i, kalau dia mati jangan kau sholati jenazahnya. Nabi katakan, kalau dia tidak sholat, dia kafir. Kafir tidak berarti keluar kau dari Islam. Islam kau tidak sholat, kafir. Buka Al-Quran, surah Al-Fat 29. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asiddaul al-kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Tanda umat Muhammad, kalau dia mengaku Islam, dia ruku dan sujud.